Puji Tuhan, silakan duduk. Teman-teman pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Lagi shalom. Haleluya. Saya percaya ada kuasa yang luar biasa yang hadir di tempat ini pada malam hari ini. Saya berterima kasih kembali kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah kembali mempercayakan saya sharing belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tidak lebih daripada saudara. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman pemuda yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan yang saya bawakan yang berbicara tentang 7 perkataan Yesus ketika di kayu salib. Nah, perlu kita pahami saudara, ada kata-kata yang dari Yesus disalibkan, ada perkataan-perkataan yang sebenarnya itu mempunyai arti atau makna yang lebih yang Tuhan mau sampaikan untuk kita hari ini. Nah, saya rindu kita baca kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, itu saya bacakan ini ada 7 poin, 7 perkataan Yesus ketika di kayu salib. Poin yang pertama, langsung saja di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Teman-teman cukup menyimak saja biar saya yang membacakan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita pahami firman Tuhan ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-23 yang 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ini adalah perkataan Yesus yang pertama kali yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan malam hari ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka dalam konteks ini adalah kita, manusia yang menerima karya salibnya Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di lanjutan kebenaran firman itu dicatatkan bahwa dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Salah satu bentuk di mana sebuah dosa, sebuah kesalahan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, sebuah fakta di mana kita sebagai manusia tidak mengerti apa yang kita lakukan pada waktu itu. Dalam konteks ini Tuhan Yesus berbicara tentang, yang mau disampaikan adalah berbicara tentang pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan memohon kepada Bapa yang di surga, ampunilah mereka. Dalam hal ini mengampuni kita semua yang sudah berdosa. Karena seharusnya bukan Yesus yang ada di sana pada waktu itu. Karena tidak terdapat satu kesalahan pun yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi itulah bagaimana yang disampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan pada saat malam hari ini dalam Lukas pasal yang ke-23 yang ke-34 berbicara tentang, saya catatkan adalah pengampunan. Bagaimana di sana dijelaskan, ya Bapa, ampunilah mereka. Memohon kepada Bapa yang ada di surga. Memohon apa? Pengampunan untuk kita, saya dan saudara diampuni pada saat itu. Dan sampai hari ini kita masih menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Sangat luar biasa, begitu sakit penderitaan Tuhan Yesus. Dia harus disiksa, dia harus menerima semua olok-olokan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari orang-orang yang membenci Yesus. Ya. Begitu berat beban yang harus dia terima. Tetapi pada bagian ini, perkataan yang pertama, ia tetap berkata kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Mungkin kita secara manusia, ketika kita terluka,
refleks mungkin aduh sakit gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus walaupun dia dalam posisi kesakitan saudara, dia masih tetap mampu berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Yang kedua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus saudara, berbicara tentang Firdaus itu berbicara gambaran kerajaan sorga. Ya. Di mana orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, itu dikumpulkan di Firdaus. Ya. Nah, hal ini juga menyatakan penyelamatan. Tuhan Yesus berkata pada waktu itu kepada yang di sebelah kanannya ya, kepada yang di sebelah kanannya penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini berbicara tentang penyelamatan saudara. Kalau kita melihat, kalau kita pikir-pikir, dia sudah melakukan kejahatan, ya. Tetapi dengan dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, hanya membutuhkan waktu yang singkat. Sebenarnya waktu yang singkat. Saat itu juga Yesus berkata, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Sangat luar biasa saudara. Mungkin entah udah kejahatan apa yang dia lakukan pada waktu itu. Ya. Banyak kesalahannya mungkin udah dia perbuat pada waktu itu. Tetapi ketika di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyatakan penyelamatan kepada orang itu. Dan saya percaya perkataan ini juga mau disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu firman-Nya yang dicatatkan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43, kata Yesus itu merujuk kepada kita semua kalau saya artikan. Bukan hanya kepada orang yang disalibkan yang di sebelah kanan Yesus pada waktu itu. Tetapi bisa kita lihat ada juga orang yang tidak mau menerima keselamatan saudara. Contoh yang di sebelah kiri Tuhan Yesus, dia malah mengolok-olok Yesus pada waktu itu. Ada juga orang-orang yang tidak menerima pengampunan. Ada juga orang-orang yang tidak menerima penyelamatan, yang sudah jelas-jelas Yesus nyatakan di kayu salib pada waktu itu. Tetapi pada faktanya ada juga orang-orang yang menolak itu, saudara. Maka malam hari ini saya mau katakan jangan sampai ya, kita di antara orang-orang itu, orang-orang yang menolak yang namanya keselamatan, orang-orang yang menolak yang namanya pengampunan. Yesus sudah mati, jangan biarkan kematian Yesus menjadi sia-sia untuk saya dan saudara. Ya. Jangan sampai kematian Tuhan Yesus itu terkesan sia-sia. Karena kita tidak menerima, karena kita menolak. Apa sih kematian Yesus? Kan gitu ya. Seolah-olah kita tidak mengerti, seolah-olah kita tidak paham apa itu artinya keselamatan, apa itu artinya pengampunan. Kita masa bodoh. Ya. Kita anggap sepele. Tetapi saya percaya, saya yakin dan percaya, kita semua menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga, Yohanes 19 ayat yang ke-26. Perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Saudara. Kitab Yohanes pasal yang 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lanjut. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ya. Ini dapat saya artikan saudara, bentuk kepedulian Yesus kepada murid-muridnya dan bentuk kepedulian Yesus kepada Maria, ibunya.
Ketika itu dia berkata, Yesus berkata, "Ibu, ini anak-anakmu." Dia menunjuk kepada murid-muridnya. Ini adalah bentuk bagaimana kita diajarkan, ya, saling peduli satu sama lain. Dan lanjut kepada firman Tuhan. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Wow, sangat luar biasa, saudara. Dari perkataan ini, "Ibu, inilah anakmu." Tuhan Yesus merujuk kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia menunjukkan bahwa, "Ibu, inilah anakmu saat ini yang harus engkau kasihi. Yang harus engkau bimbing mereka." Murid-muridnya pada waktu itu. Dan dia juga berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ya, suatu bentuk kepedulian sesama manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk peduli satu sama lain malam hari ini. Ya. Tuhan Yesus mau kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, yang percaya Yesus, saling peduli satu sama lain, bukan hanya peduli tentang ekonomi, saudara. Bukan hanya peduli tentang ya mungkin kebutuhan hidup, tetapi kita harus sama-sama peduli bagaimana pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita. Kita harus peduli satu sama lain. Ya. Terkadang kita berpikir ada teman kita mungkin yang nggak mau datang ibadah, wah, udahlah itu kan urusan dia, gitu ya. Tetapi firman Tuhan saat ini berkata kepada kita, saling peduli, bukan hanya peduli tentang jasmani, tetapi juga tentang rohani. Tuhan Yesus mengingatkan kita malam hari ini dalam perkataan yang ketiga, kepedulian yang harus kita bangun dalam diri kita, yang harus kita bentuk, ya. Dengan kita mengajak, membawa teman-teman kita untuk beribadah kepada Tuhan, itu suatu bentuk kepedulian kita yang berbentuk kepedulian secara rohani. Ya. Mungkin banyak orang yang peduli juga tentang kebutuhan jasmani seseorang, tetapi belum tentu. Ya. Karena saya pernah membaca demikian, saudara. Salah satu buku saya baca, orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi udah pasti memberi. Saudara, ada orang yang memberi tapi belum tentu dia mengasihi orang itu yang dia kasih, yang dia beri. Ketika saya memberi nih, saya memberi misalnya kepada Okta, belum tentu, bisa jadi saya belum tentu mengasihi dia. Tetapi ketika saya mengasihi dia, sudah pasti saya memberi kepada dia. Saya membantu dia. Saudara, jadi kita diajarkan bentuk kasih, kepedulian. Karena hukum tertinggi adalah kasih. Ya. Lanjut, yang keempat, di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-46. Matius yang ke-27 ayat yang ke-46. Yang keempat kita saksikan, kita baca di sana. Ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dari kata ini, saudara, mungkin kalau secara awam ya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini mungkin bentuk kekecewaan Tuhan Yesus, tapi saya mau katakan tidak. Yesus bukan kecewa kepada Bapa yang ada di surga. Tetapi Yesus pada waktu itu menyatakan bahwa yang dia alami, penderitaan rohani yang dia alami, dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu bentuk bagaimana dia sebagai kemanusiaannya berserah kepada Bapa di surga. Ya. Dia menyadari dirinya sebagai manusia biasa, ya. Dia menyadari dia butuh kekuatan dari Tuhan. Yang dia nyatakan adalah penderitaan rohani. Penderitaan rohani yang berbentuk dosa yang harus dia tanggung. Tetapi bukan dosa Tuhan Yesus, tetapi dosa kita. Nah, ini yang saya bilang tadi, saudara, jangan sampai kita hanya peduli kebutuhan jasmani seseorang. Kita harus juga peduli kebutuhan rohani seseorang.
Ya, Tuhan Yesus peduli akan kebutuhan rohani kita, sehingga ia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya. Dia menyerahkan kepada Tuhan, bagaimana saya ini sebenarnya butuh pertolonganmu Tuhan. Ya. Kalau di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat ke-34, di sana dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Pengertiannya sama saudara, hanya penulisan dari arti kata yang berbeda. Ya. Di sana dinyatakan, saya tuliskan di sini adalah penderitaan rohani yang dialami Tuhan Yesus. Dan dia tahu kemana harus berseru, bukan kepada manusia, tetapi kepada Bapa yang ada di sorga. Dia berseru, mengajarkan kita pada saat hari ini seberapa besar masalah saudara, seberapa besar persoalan yang saudara dan saya hadapi pada saat malam hari ini, pada detik ini. Hanya satu tempat berseru, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Ya. Lanjut, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Ya. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Dan di sana dikatakan, aku haus. Saudara, ketika Yesus mengawali pelayanannya, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Tetapi firman Tuhan mencatatkan pada hari terakhir, laparlah Yesus. 40 hari loh saudara. Ya. Laparlah Yesus. 40 hari berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi pada waktu itu Yesus berkata di kayu salib, aku haus. Di sini Yesus dalam posisi sudah lemah saudara. Dia kehabisan energi, dia kehabisan tenaga. Karena apa? Karena darah terus mengalir. Karena tidak berhenti-hentinya darah mengalir saudara. Dipaku, disiksa. Dan di sana dikatakan aku haus. Ini berbicara tentang penderitaan secara jasmani saudara. Haus itu butuh minum, dan minum itu kebutuhan jasmani. Dan Yesus berkata aku haus. Secara manusia, dalam Yesus sebagai manusia, kemanusiaannya, dia juga butuh minum. Makanya dia berkata, aku haus. Dia menyatakan penderitaan jasmani yang dia alami. Ya. Maka dari itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita berbicara, Tuhan, aku belum makan. Tuhan, aku enggak ada uang untuk kebutuhan jasmaniku. Tuhan Yesus berkata, aku sudah mengalaminya. Karena Yesus berkata, aku haus. Saudara, dia butuh. Tuhan Yesus juga butuh yang namanya kebutuhan secara jasmani dalam bentuk kemanusiaannya. Ini menyatakan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan secara jasmani. Tetapi apa yang kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan air yang diberikan, tetapi anggur asam yang dicurahkan. Wow. Ketika kita meminta kepada orang lain, kepada orang tua kita, "Mah, aku haus." Yang dikasih air putih. Betul tidak saudara? Betul ya? Pernah nggak dikasih air jeruk yang asam sama mama papa? Ya? Saya rasa nggak pernah saudara. Yang dikasih air putih. Tetapi Yesus ketika dia berkata, "Aku haus," pada saat itu dicurahkan anggur asam. Itu yang dia nikmati saudara.
dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus masih sanggup dia berkata aku haus. Tetapi ketika dia berkata aku haus, orang lain dia diberi anggur asam tetapi dia menikmati itu. Tetapi Tuhan Yesus mampu melewati itu semua. Dalam poin yang kelima ini saudara, dari yang pertama yang berkata tentang pengampunan, penyelamatan, kepedulian, penderitaan rohani, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau secara fisik manusia, Tuhan Yesus pada waktu itu nggak akan mungkin mampu lagi berkata aku haus. Mungkin dia itu tidak juga mampu berkata ampunilah mereka. Mungkin Tuhan Yesus juga tidak mampu berkata engkau akan bersama-sama aku di Firdaus pada saat ini juga. Mungkin juga Tuhan Yesus tidak mampu berkata ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin Tuhan Yesus tidak mampu pada waktu itu. Tetapi kuasa Tuhan, Bapa di sorga yang memampukan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Mengajarkan kita ketika kita punya yang namanya persoalan, pergumulan hidup. Hanya satu nama. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang hanya Tuhan. Saat ini saya juga berkata, hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan itu semua. Tuhan Yesus juga sadar dalam bentuk kemanusiaannya dia butuh Bapa yang di sorga untuk menyelamatkan dia, untuk menolong dia, untuk memampukan dia. Tuhan Yesus saja sadar dalam kepribadiannya sebagai manusia. Tuhan Yesus sadar dia butuh Bapa yang di sorga. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya ini terkadang susah sekali ya. Seperti yang saya katakan tadi, berat sekali. Ada orang yang tidak menerima yang namanya pengampunan. Ada orang yang tidak menerima yang namanya keselamatan. Mereka lebih memilih keluar keluyuran di malam kemana-mana, kita nggak tahu. Ya. Berbanggalah ketika saudara hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah karena saudara hari ini menerima kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang-orang, ada orang-orang juga yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara langsung, tetapi dia tidak bisa. Bersyukurlah ketika hari ini kita bisa. Ada juga orang-orang yang tidak memang sama sekali mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sangat bersyukurlah hari ini karena masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Ini berbicara tentang ucapan kemenangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam penderitaan yang dia alami, penyiksaan yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dicambuk, ya, dia disiksa, dia diolok-olok. Yesus berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sebuah ucapan yang menyatakan kemenangan, ya, sudah selesai. Tuhan Yesus berkata sudah selesai semua. Ia mengatakan bahwa sudah selesai itu bukan hidupnya yang selesai, tetapi dosa kita yang membatasi antara saya dan saudara dengan Tuhan, itu yang sudah selesai. Bukan Tuhan Yesus yang selesai. Karena firman Tuhan mencatatkan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak tinggal dalam kematian. Maka dari itu kata sudah selesai di sini itu bukan berkata Yesus nyawanya mati, dia tinggal dalam kematian, tetapi dosa saya dan saudara yang sudah selesai. Pembatas antara kita, antara manusia dengan Tuhan yang sudah selesai, yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib pada waktu itu. Wow, dalam kondisi yang sangat tertekan saudara ya, kesakitan, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, dia masih mampu berpikir, dia masih mampu mengatakan sudah selesai. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah hanya dengan kebutuhan ekonomi kita goyah?
Ya. Apakah karena kita tidak memiliki pekerjaan kita goyah? Apakah karena ada gesekan sedikit kita goyah? Apakah karena ada tekanan sedikit kita goyah? Tuhan Yesus menunjukkan teladan kepada kita manusia untuk tetap bertahan apapun kondisinya sampai tugas kita selesai. Ya. Saya mau sampaikan tugas Yesus menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Tidak ada kesalahan sedikit pun yang Tuhan Yesus lakukan dalam tugasnya untuk menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara hari ini? Sanggupkah kita berkata, sudah selesai? Hai dosa, engkau tidak berkuasa lagi dalam tubuh saya. Hai engkau kejahatan, tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Karena sudah selesai. Mungkin secara kita berkata secara di mulut kita, ya bisa, sudah selesai. Tetapi apakah dalam faktanya kita mampu berkata, sudah selesai. Hai engkau dosa, hai engkau kejahatan, tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Karena Tuhan kami yang maha kuasa menyatakan engkau sudah selesai dalam kehidupan kami. Wow, sangat luar biasa saudara. Kita harus bersyukur akan hal itu. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir. Sesudah Yesus Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46, maaf. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Yang mengajarkan kita bahwa hidup kita ini harus berserah kepada Bapa yang ada di sorga. Ya. Tetapi kita melihat ketika Yesus dinyatakan mati, Dia tidak tinggal dalam kematian itu, saudara. Dia menang atas kematian. Dia menang atas maut. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menang atas kematian. Tidak seorang pun yang mampu menang atas kuasa maut. Hanya Tuhan Yesus yang dicatatkan di Alkitab pada hari ketiga Dia bangkit. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dalam kondisi yang sangat lemah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mencatatkan sebelumnya di poin yang ke-6 tadi. Tuhan Yesus menundukkan kepalanya. Dia sudah tidak mampu. Dia sudah lemah secara fisik, saudara. Tetapi Tuhan Yesus masih mampu berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kita diberikan teladan yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yesus. Lagi-lagi saudara, di poin yang terakhir ini menunjukkan bahwa karya Tuhan, bahwa tugas Tuhan Yesus di dalam dunia ini diselesaikannya secara sempurna. Berbicara tentang sempurna, angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. 7 perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan pada malam hari ini di dalam Alkitab yang dicatatkan menyampaikan kepada kita bahwa penyelamatan karya Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus di dalam dunia diselesaikannya secara sempurna. Ya. Walaupun banyak kuasa-kuasa, walaupun banyak orang-orang yang menginginkan Tuhan Yesus kalah akan maut, bahwa Tuhan Yesus
Di mana Tuhan Yesus yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, menginginkan bahwa Tuhan Yesus kalah atas namanya kematian. Tetapi fakta firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal dalam kematian. Tuhan Yesus bangkit untuk saya dan saudara. Untuk semua manusia. Untuk semua orang-orang. Bukan hanya orang benar. Tetapi Tuhan Yesus datang kali yang pertama itu menyelamatkan orang-orang yang terbelenggu dalam dosa. Yang terikat dalam dosa. Menyelamatkan semua manusia. Ini pernah saya sampaikan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua bukan lagi menyelamatkan orang-orang yang berdosa, bukan lagi menembus dosa manusia, tetapi menghukum dunia. Siapa yang tetap tinggal di dalam dosa, dia akan tetap tinggal di dalam dosa. Siapa yang tetap mengikuti jalan yang tidak benar, dia akan menerima upahnya. Sebab upah dosa ialah maut. Dalam poin yang ketujuh ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus penyerahan penuh kepada Tuhan. Dalam akhir hidupnya, dalam akhir karya salibnya pada waktu itu. Penembusan yang dia nyatakan kepada kita. Dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dia menyerahkan segalanya kepada Bapa yang ada di sorga. Dan kembali saya singgung saudara. Sahabat mana yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya? Tidak ada saudara. Hanya satu. Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mau memberikan nyawanya kepada saya dan saudara. Sebaik-baiknya teman saudara. Sebaik-baiknya orang-orang terdekat saudara. Tidak ada yang mau menyerahkan saudara. Kamu mau gak mati buat saya? Gak mau saudara. Gak ada yang mau. Tapi Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus sanggup. Dari ketujuh poin yang disampaikan pada malam hari ini, mari kita belajar untuk tetap kuat. Mari kita belajar untuk menerima yang namanya pengampunan. Mari kita belajar menerima yang namanya keselamatan. Mari kita belajar untuk peduli satu sama lain. Mari kita belajar untuk menyerahkan segala penderitaan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk berserah penuh segala kehidupan kita ini untuk Bapa yang ada di surga. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Biarlah firman ini menguatkan kita. Dari ketujuh poin yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Kita melihat kalau kita membaca secara keseluruhan firman Tuhan yang disampaikan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus begitu tertekan. Tuhan Yesus begitu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus mampu mengatasi itu semuanya. Tuhan Yesus mampu, dia kuat, tetap kuat. Walaupun pada akhirnya dia menyerahkan kepada Tuhan, kepada Bapa yang ada di sorga. Tetapi kita melihat ada 7 poin yang berbicara tentang kesempurnaan. Yang disampaikan pada kita malam hari ini.